Pernyataan Anies Baswedan setelah dia melakukan perjalanan ke Papua yang mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat Papua belum merata, saya kira ini pernyataan yang menurut saya menampar dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak perlu kita bicara Papua, apakah di Jakarta juga sudah merata. Padahal kan Anies Baswedan ini pernah menjadi gubernur di Jakarta. Oleh karena itu, jangan karena baru beberapa hari keliling Indonesia, lalu Anda kemudian seolah-olah ketika sudah selesai kepemimpinan di Jakarta, Anda bisa menyelesaikan semua persoalan, terutama soal kemiskinan. Bahkan beberapa bulan yang lalu pada saat Anda menjabat, saya kira sangat jelas bagaimana pemberitaan yang ada bahwa ada satu wilayah di Jakarta yang kemiskinannya itu sangat ekstrim. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Tulang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Pernyataan Anies Baswedan terkait soal kesejahteraan masyarakat Papua yang belum merata sontak membuat netizen geger, terutama orang Papua sendiri. Salah satu dari netizen yang kemudian memberikan tohokan kepada Anies Baswedan, dan saya kira ini sangat menohok, bahkan menyatakan pada saat Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta saja, dia tidak sempat meratakan kesejahteraan yang ada di Jakarta, apalagi kalau mau bicara Indonesia yang begitu luas. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini saya kira sangat blunder, menampar dirinya sendiri. Nah, bagaimana pernyataan dari masyarakat Papua yang memberikan kritikan pedas terhadap pernyataan Anies Baswedan? Kita simak secara bersama-sama. Selamat pagi. Saya izin stick video ini karena kau bicara di TikTok, kita juga mau bicara di TikTok. Balas kau punya itu, bicara pembangunan. Yang saya herannya sekarang begini, kau sebagai gubernur DKI bukan bicara pencalonan pilpres, masih jauh. Apalagi gubernur Papua bukan kau. Baru kau bicara pembangunan di Papua. Tolak ukur dari mana, bos? Kau bicara tentang Papua. Kemarin sore mungkin kau baru datang lihat Papua. Kau bicara Papua. Papua itu bukan kayak di DKI Jakarta sana kau supaya kau bicara parkir air, rumah sehat, administrasi KTP udara. Nanti kau bikin kita otak talingkar. Contoh, kau bicara alat transportasi kaki. Kita ini bingung. Alat transportasi kaki, kalau seandainya saya pakai motor terus saya jatuh, umpamanya, yang mana yang mau diantar ke bengkel, yang mana yang mau diantar ke rumah sehat yang kau bilang? Kaki bisa diantar ke bengkel karena kau bilang itu alat transportasi. Nanti di bengkel orang bengkel bingung, bos. Jadi kau mohon izin Pak, kita ini tidak mengerti politik. Tapi dari kau kata-kata kita paham. Berarti kau tidak mampu. Kau mampu bicara, tapi eksekusi, kau tidak berjiwa eksekusi. Jadi, bos, kau bicara saja dengan kau otak, tapi jangan kau kasih bodoh orang Papua. Orang Papua itu lihat kau bahasa itu macam dia mau tertawa. Kau Jakarta saja tidak maju, kau bikin bambu petuka itu, bikin kerangka batu. Aduh, kita tidak mengerti. Kau bikin barang-barang itu di sini. Aduh, sio, kasihan. Minta maaf, saya bukan bicara untuk mewakili Papua, tidak. Tapi saya lihat macam kau bicara tentang orang Papua, aduh sayangnya. Cara kelas, dong dia cinta juga.
Saya kira jelas apa yang disampaikan oleh bapak-bapak dari Papua ini, dan menurut saya memang Anies Baswedan ini harus bercermin terhadap kelakuannya pada saat memimpin DKI Jakarta. Semua orang tahu bahwa yang dilakukan Anies Baswedan di Jakarta pada saat menjadi gubernur itu kebanyakan menata kata saja, dan terbukti Ciliwung misalnya yang baru 1-2 bulan ditangani oleh Heru itu sudah betul-betul bersih, dan dibandingkan dengan 5 tahun Anies Baswedan menangani Kali Ciliwung. Dan itulah sebenarnya bukti yang paling real, paling nyata. Oleh karena itu sekali lagi bualang-bualang Anies Baswedan ini mesti kita hentikan, jangan sampai menjalar masuk ke dalam otak kecil masyarakat dan kemudian membenarkan Anies Baswedan, karena sangat berbahaya. Karena di beberapa pendukungnya juga Anies Baswedan ini bahkan sudah digelar sebagai nabi. Nah, ini yang sangat blunder, saya kira berbahaya sekali. Sekali lagi bahwa semua ini kita lakukan dalam kerangka apa? Menertibkan pikiran-pikiran busuk Anies Baswedan yang mencoba menggiring opini bahwa tawaran setelah pasca Jokowi yang bisa memperbaiki bangsa ini adalah dirinya, itu omong kosong. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Tanahku yang ku cintai, engkau